COVID itu sebenarnya kan kenapa bisa kena kepada diri kita ya? Karena ini sebuah tekanan gitu. Jangan membiarkan diri kita ya larut dalam tekanan-tekanan itu gitu. Apalagi sampai galau gitu kan, sampai kita bingung dan sebagainya. Karena ini bisa menurunkan imun tubuh kita. Cukup COVID saja yang menekan hidup kita. Jangan ditambah lagi dengan tekanan utang misalnya ya. Dan alhamdulillahnya saya nggak punya utang gitu. Saya bersyukur saya nggak punya utang. Jadi saya nggak punya tekanan untuk cicilan utang dari debt collector dan sebagainya. Itulah kenapa proses penyembuhan saya alhamdulillah berjalan lebih lancar gitu ya. Meskipun saya harus istirahat selama 1 bulan full. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suwarna. Saya warga masyarakat tanpa riba dari Bogor. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Alhamdulillah saya sudah sembuh dari COVID-19. Jadi ceritanya, dulu saya pernah terpapar COVID sekitar bulan Februari ya. Waktu itu ketika saya belum terpapar, memang saya merasa saya masih percaya nggak percaya dengan adanya COVID gitu. Ini sebenarnya COVID ini ada enggak sih gitu kan? Karena saking banyaknya pemberitaan informasi yang simpang siur mengenai COVID di luar sana gitu kan, saya sempat bingung. Dan memang saya akui belakangan waktu itu kondisi badan saya karena pekerjaan gitu ya, kemudian pikiran saya sedang galau, banyak pikiran. Akhirnya apa? Kondisi badan saya ngedrop, imunitas saya menurun, dan ternyata saya merasakan tubuh saya ini seperti nggak sehat gitu, menggigil, meriang gitu kan, linu-linu dan sebagainya. Dan ternyata ketika besoknya saya langsung tes gitu ya, saya ke rumah sakit, saya langsung tes swab PCR gitu kan, dan ternyata positif, saya kena COVID gitu. Masya Allah, saya sempat kaget gitu. Ternyata saya kena juga gitu kan. Nah, saya mencoba tenang gitu kan, saya mencoba kalem gitu kan. Saya pulang ke rumah, saya sampaikan pada anak istri saya bahwasanya saya nggak enak badan, dan saya nunjukkan hasil tes saya gitu kan. Saya pribadi saya ingin kalem gitu, ingin tetap tenang. Tapi apa yang terjadi? Keluarga saya, istri saya ketika tahu berita itu, mereka tetap aja kalut, panik gitu kan, sedih gitu kan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya jadi bingung gitu kan. Akhirnya saya melakukan isolasi mandiri di rumah ya, isolasi mandiri. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya isolasi mandiri ya, teman-teman, selama di rumah itu, awal-awal ya, di hari-hari pertama, hari kedua, saya benar-benar merasakan ngedrop badan saya, demam, batuk gitu ya, sempat sesak nafas gitu kan. Saya sempat panik juga sebenarnya, tapi saya nggak mau menunjukkan pada keluarga gitu. Sampai akhirnya saya di situ selama isolasi mandiri itu saya selalu berpikir, ya Allah gitu. Sebenarnya ada pelajaran apa sih di balik ini gitu kan? Saya yakin saya kuat gitu kan. Saya yakin saya bisa melaluinya gitu kan. Kemudian hari ketiga, hari keempat, saya mulai merasakan tenggorokan saya sakit, nafas saya mulai tersengal-sengal, mulai susah nafas gitu kan. Dan dibantu istri, akhirnya alhamdulillah ya, istri selalu mensupport saya untuk sembuh, memberikan semangat gitu kan. Di saat saya ngedrop, perasaan saya down gitu kan, istri membantu saya tuh ya, menyiapkan kebutuhan saya, menyiapkan obat. Kemudian saya coba dengan cara mengobati diri sendiri melalui memberikan uap dan sebagainya kepada pernapasan saya. Saya merasa gitu, saya merasa pada satu titik saya merasa seperti ini. ketika pikiran saya, hati saya gitu kan, makin ngedrop, makin nggak semangat, ternyata penyakit itu, virus itu malah makin kuat gitu, menguasai diri saya gitu. Sampai akhirnya saya berkesimpulan, wah ini nggak bisa nih begini terus. Saya nggak bisa kalah oleh virus ini gitu kan. Jadi satu-satunya obat yang menurut saya selain obat dari dokter atau obat herbal dan sebagainya adalah diri saya sendiri gitu. Jadi saya harus mampu melawan virus ini.
Saya harus menjadikan pikiran saya ini selalu positif gitu. Hati saya ini selalu positif. Dan selama isolasi mandiri itu benar-benar mengajarkan saya harus makin mendekat gitu. Taqarrub ilallah, kepada Allah gitu kan. Saya isolasi mandiri lumayan lama loh. Dari bulan Februari awal, saya kena COVID positif Februari awal sampai Maret akhir. Februari akhir. Jadi kurang lebih 1 bulan. Jadi selama isolasi mandiri itu, saya banyak membaca buku ya, mengenai Sirah Nabawiyah gitu ya, perjalanan perjuangan Rasulullah, mendengarkan YouTube, menonton YouTube, ceramah-ceramah ustadz gitu kan, ceramah agama yang bisa memberikan vitamin hal-hal yang positif pada diri saya gitu kan. Apa yang terjadi gitu kan? Alhamdulillah ya. Selama 1 minggu berlalu, kondisi badan saya mulai membaik ya. Pada awalnya saya sempat merasakan suatu hal yang ngedrop pada diri saya. Alhamdulillah 1 minggu ke depan akhirnya mulai pulih ya. Dan hari ke-14 itu saya merasa alhamdulillah saya bisa mulai bangkit ya. Sudah mulai bisa berjemur gitu kan. Udah makan juga udah mulai enak gitu kan. Tinggal masa pemulihan aja gitu kan. Lagi-lagi kalau menurut saya satu-satunya hal yang bisa melawan COVID itu selain kita berobat ya, berikhtiar, yaitu diri kita sendiri gitu. Hati kita, pikiran kita harus bisa benar-benar menjaga pikiran kita ini tetap positif gitu. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali berita-berita mengenai COVID ya, yang kadang kita sendiri nggak tahu kebenarannya ya. Banyak informasi yang menebarkan rasa takut. Akhirnya kita apa? Akhirnya kita merasa panik, ketakutan, dan kita menjadi galau. Nah, perasaan-perasaan ini yang bisa mempengaruhi pikiran kita, sehingga mempengaruhi mental kita, jadi ngedrop, imun kita jadi menurun. Nah, selama isolasi mandiri itu saya mencoba, saya nggak mau tuh ya membuka berita-berita yang sifatnya negatif gitu kan. Saya selalu memberikan vitamin pada pikiran saya dengan informasi-informasi yang membangun, cerita-cerita yang menghibur gitu ya, yang bisa naikkan imun saya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah support, dukungan dari keluarga, dari teman-teman ya. Pada waktu saya sakit ya, kena COVID, alhamdulillah teman-teman saya, kenalan saya, keluarga saya memberikan dukungan sepenuh hati gitu. Dan saya merasa punya banyak keluarga, dan artinya apa? Saya harus bertahan gitu kan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya, semua orang yang mengenal saya, yang sudah memberikan perhatian dan dukungannya ketika saya selama isolasi mandiri terkena COVID tersebut. Nah, kemudian satu hal lagi yang menurut saya ini penting ya. COVID itu sebenarnya kan kenapa bisa kena kepada diri kita ya? Karena ini sebuah tekanan gitu. Jangan membiarkan diri kita ya larut dalam tekanan-tekanan itu gitu. Apalagi sampai galau gitu kan. Sampai kita bingung dan sebagainya. Karena ini bisa menurunkan imun tubuh kita. Cukup COVID saja yang menekan hidup kita. Jangan ditambah lagi dengan tekanan utang misalnya ya. Dan alhamdulillahnya saya nggak punya utang gitu. Saya bersyukur saya nggak punya utang. Jadi saya nggak punya tekanan untuk cicilan utang dari debt collector dan sebagainya. Itulah kenapa proses penyembuhan saya alhamdulillah berjalan lebih lancar gitu ya. Meskipun saya harus istirahat selama 1 bulan full. Ya, saya berpesan kepada teman-teman di luar sana ya, jangan takut dengan COVID. COVID itu memang ada, tapi kita jangan takut, jangan panik. Tetap harus berikhtiar ya, tetap jalankan protokol kesehatan, dan pertahanan diri yang terbaik adalah membiarkan diri kita tetap berada dalam zona positif gitu. Positif dalam hal pikiran kita positif ya, hati kita positif. Kemudian tindakan kita, sikap kita positif. Insya Allah itu bisa menjaga semua imunitas tubuh kita. Jangan biarkan diri kita tertekan, apalagi tertekan utang. Ingat ya, cukup COVID saja yang menekan kondisi kita saat ini. Jangan sampai ditambah oleh tekanan utang. Jadi mulai sekarang stop berutang. Segera lunasi utang Anda. Mungkin itu berbagi pengalaman dari saya. Semoga ini bermanfaat. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang isolasi mandiri. Tetap semangat. COVID bisa disembuhkan ya. COVID bisa disembuhkan. Jangan putus asa. Tetap bahagia ya. Yang paling penting taqarrub ilallah, mendekat pada Allah ya. Karena Allah
menyembuhkan ya. Allah Maha melindungi. Hanya itu yang bisa kita lakukan selain ikhtiar-ikhtiar yang tadi saya sebutkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat, virus COVID bisa cepat menyebar. Namun, jangan lupa, semangat dan kebaikan juga bisa kita sebarkan lebih cepat dari virus tersebut. Demikian dari saya Suwarna. Saya penyintas COVID, alhamdulillah saya sudah sembuh. Ingat, COVID bisa disembuhkan. Insya Allah Indonesia setelah ini akan lebih baik, lebih maju, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.